Assalamualaikum teman-teman. Regulasi Pangan Eropa, EFSA, European Food Safety Authority, dan RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed, oleh Cutreska Junianda, Nur Ismi Hernida, Soraya Royani Muris, dan Zahratul Husna. EFSA merupakan lembaga Eropa yang didanai oleh Uni Eropa yang beroperasi secara independen dari lembaga legislatif dan eksekutif Eropa, atau Komisi, Dewan, dan Parlemen, dan negara-negara anggota Uni Eropa. Pada akhir tahun 1990-an terjadi krisis pangan. Kemudian pada tahun 2002 didirikanlah EFSA untuk menjadi sumber sasaran ilmiah dan komunikasi tentang risiko terkait dengan pangan. Badan ini secara hukum didirikan oleh Uni Eropa berdasarkan UU Pangan Umum, Peraturan 178 tahun 2002. Fungsi EFSA yaitu mencari dan mengumpulkan data serta riset ilmiah. Selanjutnya, memiliki kebijakan dalam penilaian risiko dan manajemen risiko. Apa yang EFSA lakukan? EFSA menghasilkan pendapat dan saran ilmiah yang membentuk dasar bagi kebijakan dan perundang-undangan Eropa. Remit EFSA meliputi mengumpulkan dan menganalisis data, memberikan informasi yang tepat, akurat, dan tepat waktu, berkomunikasi dengan jelas, keamanan pangan dan pakan, nutrisi, dan kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta perlindungan dan kesehatan tanaman. Cara kerja EFSA yaitu, karya ilmiah EFSA dipimpin oleh komite ilmiah dan 10 panelnya yang terdiri dari para ilmuwan terkemuka. EFSA bekerja erat dengan lembaga Uni Eropa lainnya yang aktif di bidang masalah kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan seperti European Medicines Agency, Pusat Pencegahan dan Kontrol Penyakit Eropa, dan European Chemicals Agency. Bagaimana EFSA bekerja? Ada beberapa cara EFSA bekerja. Yang pertama itu, EFSA dapat mengatur program kerja tahunan dan multitahunan sesuai dengan prioritas yang telah disepakati dengan Komisi Eropa dan mitra lainnya, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, EFSA berkonsultasi erat untuk memastikan bahwa programnya melengkapi mitra. Dan yang terakhir, staf EFSA dapat menghasilkan keluaran ilmiah atas nama agensi, seperti tinjauan sejawat atas penilaian zat aktif pada pestisida. Staf EFSA juga dapat memantau dan menganalisis informasi dan data tentang bahaya biologis, kontaminan kimia, konsumsi makanan, dan risiko yang muncul. Ruang lingkup EFSA. EFSA bekerja dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah scientific expert atau ahli ilmiah yang memuat tentang pengetahuan, pengalaman, dan pengambilan keputusan para pakar ilmiah EFSA. Yang kedua itu ada working practices atau kerja praktik, yaitu keluaran ilmiah EFSA mulai dari saat EFSA menerima permintaan untuk saran ilmiah atau untuk memulai aktivitasnya sendiri hingga EFSA ini menerbitkan temuannya. Yang ketiga ada trusted science. Kemandirian merupakan salah satu nilai utama dari EFSA. Sesuai dengan strateginya, otoritas berkomitmen untuk menjaga independensi para ahli, staf, metode, dan data dari pengaruh eksternal yang tidak semestinya, dan untuk memastikan bahwa ia memiliki mekanisme yang diperlukan untuk mencapai hal. Scientific experts, panel ilmiah dari para ahli EFSA yang bertanggung jawab untuk sebagian besar pekerjaan penilaian ilmiah EFSA. Masing-masing dari 10 panel tersebut didedikasikan untuk bagian yang berbeda dari rantai makanan dan makanan. Kemudian, komite ilmiah memiliki tugas yang berfokus pada pengembangan metodologi risiko harmonisasi penilaian dalam bidang di mana pendekatan EU-wide belum didefinisikan. Dan EFSA staff mendukung panel ilmiah dan ilmiah komite dalam melaksanakan sebagian besar pekerjaan ilmiah. Mana EFSA memilih panelnya? Ada 3 cara EFSA memilih panel. Yang pertama, keanggotaan EFSA ilmiah komite dan panel diperbarui setiap 3 tahun sekali. 1 tahun sebelum pendirian kembali, EFSA telah menerbitkan panggilan terbuka untuk aplikasi dari para ahli ilmiah khusus di bidang dalam remit EFSA ilmiah komite dan panel. Kedua, EFSA mengikuti prosedur seleksi rinci, termasuk evaluasi eksternal, seperti yang ditetapkan dalam keputusan Direktur Eksekutif EFSA. Ketiga, Dewan Manajemen menominasikan anggota komite ilmiah dan panel yang baru.
berdasarkan daftar yang telah diserahkan oleh Direktur. Working practices. Ada 3 working practices. Yang pertama ada permintaan, kemudian penilaian, dan yang terakhir ada trusted science atau ilmu pengetahuan terpercaya. Ada beberapa prosedur, yaitu praktik penilaian risiko yang baik, divergensi ilmiah, seleksi pakar ilmiah, manajemen minat yang bersaing, pernyataan minat, dan EFSA staff. Pekerjaan IFSA melibatkan pengumpulan data ilmiah, memberikan saran ilmiah independen dan terkini tentang masalah keamanan pangan, bekerja sama dengan negara-negara UA, badan internasional, dan pemangku kepentingan lainnya, mengkomunikasikan karya ilmiahnya kepada publik, dan mengumpulkan keahlian. Recall outbreaks and emergencies. Recall merupakan penarikan bahan pangan atau pakan jika terjadi sesuatu permasalahan melalui informasi konsumen. Outbreaks merupakan penarikan makanan pada makanan yang terkena wabah penyakit atau bakteri. Emergencies merupakan situasi ketika outbreak sudah parah dan tidak dapat ditoleransi. Situasi ini terjadi ketika penyakit sudah meresahkan para konsumen. Partner IFSA melibatkan anggota UA seperti Forum Penasehat, Badan Nasehat, dan Badan Keamanan Makanan. Kemudian ada organisasi ilmiah seperti kementerian, lembaga kementerian publik, dan universitas. Kemudian ada institut lembaga UA seperti Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan agen-agen UA. Kemudian ada internasional seperti organisasi internasional, lingkungan Eropa, dan negara lain. Kemudian ada pemangku kepentingan masyarakat sipil seperti organisasi konsumen, LSM, asosiasi industri, dan media kerjasama. RASFF merupakan sistem kewaspadaan cepat yang dikembangkan oleh UA sebagai sistem notifikasi atau tidak langsung bagi kesehatan manusia, atau tindakan penanganan yang perlu diambil oleh pihak berwenang untuk mencegah risiko tersebut masuk ke rantai pangan. RASFF ini dikembangkan di kawasan Uni Eropa. Uni Eropa memiliki salah satu standar keamanan pangan tertinggi di dunia. Sebagian besar terjadi berkat diberlakukannya Undang-Undang Uni Eropa yang solid yang memastikan bahwa makanan aman bagi konsumen. RASFF merupakan alat utama dalam memastikan aliran informasi secara cepat ketika resiko terhadap kesehatan masyarakat terdeteksi dalam rantai makanan. Bagaimana RASFF bekerja? Yang pertama itu ada alert. Pemberitahuan peringatan yang disampaikan ketika terdapat makanan yang beredar di pasar mengandung bahan berbahaya. Yang kedua, information atau informasi. Pemberitahuan informasi yang digunakan ketika resiko tentang makanan atau pakan yang ditempatkan di pasar telah diidentifikasi. Yang ketiga, ada border rejection, terkait pengiriman makanan dan pakan yang telah diuji dan ditolak di perbatasan eksternal Uni Eropa dan wilayah ekonomi Eropa ketika resiko kesehatan ditemukan. Yang keempat itu ada news. Pemberitaan yang menyangkut informasi berkaitan dengan keamanan produk, makanan, dan pakan yang belum dikomunikasikan sebagai peringatan atau pemberian informasi. Berikut ini fungsi dan efek sistem penilaian risiko. Fungsinya itu untuk menciptakan kesadaran tentang bahaya dengan risiko yang didapatkan dari aset yang dimiliki. Dan efeknya untuk mengurangi kemungkinan bahaya dengan menambahkan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan dan tindakan pencegahan. Prosedur sistem pengendalian risiko. Yang pertama itu tentukan apa atau siapa yang bisa dirugikan. Yang kedua mengevaluasi risiko. Yang ketiga mengembangkan langkah-langkah penelitian. Yang keempat mencatat semua temuannya. Yang kelima tinjau dan perbarui penilaian risiko secara teratur. Sistem ketelusuran, pencegahan, dan tindakan korektif. Sistem ketelusuran, kemampuan untuk mendapatkan kembali informasi asal-usul dari suatu produk melalui identifikasi nomor atau kode registrasi yang dibuat sebelumnya. Ketika produk makanan yang beredar di masyarakat tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, maka produk langsung dicabut atau tidak diberikan izin. Tindakan korelatif dilakukan dengan memeriksa dan memastikan produk aman saat diedarkan kepada konsumen. 2 kategori penelusuran, yaitu ada ketelusuran internal dan ketelusuran internal. Berikut ini manfaat ketelusuran dalam manajemen rantai suplai makanan. Yang pertama itu untuk mengendalikan insiden keamanan pangan. Yang kedua, verifikasi asal produk. Yang ketiga, pemenuhan alur informasi dan koleksi data dan hilir ke hulu, meningkatkan efisiensi pabrik, dan memudahkan identifikasi program monitoring residu pada titik kunci dalam mata rantai suplai.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.